Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankan kami akan menyampaikan beberapa firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah berkaitan dengan sikap ketawaduan kepada sesama mukmin. Kami mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 215. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Artinya, rendahkanlah hatimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang mukmin. Dalam firman Allah di dalam Quran surat yang lain, yaitu surat Al-Maidah ayat 54, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang dia Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin dan bersikap tegas terhadap orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat yang lain, surat Al-Hujurat ayat 13, Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Jadi manusia yang mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari satu orang laki-laki, yaitu bapak kalian Adam, dan satu orang perempuan, yaitu ibu kalian Hawa. Maka oleh karena itu kalian menjadi satu nasab, dikarenakan dihubungkan kepada Nabi Adam dan Hawa. Maka oleh karena itu janganlah kalian merasa merendahkan yang lain, merasa diri paling mulia, sedangkan kalian berasal dari keturunan yang satu, yaitu Adam dan Hawa. Setelah itu kami jadikan kalian berbangsa-bangsa. Ada yang bangsa Arab, bangsa Iran, bangsa Yahudi, bangsa Hindia, dan lain sebagainya dari keturunan Adam dan Hawa. Wa qabaila lita'arafu, dan banyak suku-suku yang tersebar di segala penjuru dunia, baik itu suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lain. Namun semua itu, kata Allah, liya'rafa ba'dukum ba'da, agar kalian saling mengenal satu sama lain, bukan untuk saling merendahkan satu sama lain. Karena keistimewaan hanyalah dengan takwa. Oleh karena itu Allah berfirman, Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguhnya Allah Maha mengetahui tentang keadaan kalian dan Maha teliti atas apa yang kalian kerjakan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam Quran surat Al-A'raf ayat 47 Allah berfirman, Wa nada ashabul a'raf rijalan ya'rifunahum bisimahum qalu ma aghna 'ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Artinya, kurang lebih, dan Ashabul A'raf ini adalah orang yang amal baiknya sama beratnya dengan amal buruknya, sehingga dia berada di antara surga dan neraka. Ketika itu Ashabul A'raf memanggil penghuni neraka
Penghuni neraka ini wajahnya hitam dan matanya biru, dan ia berkata, "Tidakkah bermanfaat harta yang telah kalian kumpulkan sewaktu masih hidup di dunia, dan tidaklah bermanfaat kesombongan kalian ketika hidup di dunia?" Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, beberapa hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang sikap ketawaduan kepada sesama mukmin. Pertama, wa an Iyad bin Himar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yafkharu ahadun ala ahadin. Sungguhnya Allah mewahyukan kepadaku bahwasanya hendaknya kalian bersikap tawadhu sehingga satu di antara kalian tidaklah meremehkan yang lainnya. Wala yabghi ahadun ala ahadin, dan tidaklah yang satu menzolimi yang lain. Dalam riwayat yang lain, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ma naqasat shadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Artinya, Nabi SAW bersabda, tidaklah berkurang harta yang disedekahkan, tidaklah bertambah ampunan Allah, melainkan bertambahnya kemuliaan, dan tidaklah seorang merendahkan hatinya kepada mukmin yang lain illa rafa'ahu Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Dalam riwayat yang lain, Anas radhiyallahu anhu pernah melewati seorang anak kecil, kemudian ia mengucapkan salam kepada anak tersebut dan berkata, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu, sesungguhnya Nabi juga melakukan hal itu. Dalam riwayat yang lain, Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah bercerita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditarik tangannya oleh seorang budak. Kemudian budak ini menarik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai keinginannya. Jadi Rasulullah diajak keliling, dan Nabi SAW tidak merasa hina ketika diajak jalan-jalan oleh seorang budak. Masih banyak lagi hadis yang menjelaskan tentang sifat ketawaduan Rasulullah SAW yang bisa kita teladani. Namun takutnya terlalu panjang, jadi sampai sini kami akhiri. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi yarji'u wal ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.